Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Allah itu zatnya nggak enakan. Apa bukti Allah nggak enakan? Tuh buktinya tuh ayat sebelum tentang pengubahan kiblat. Allah mengatakan raufun, dirinya tuh rauf. Artinya rauf itu nggak enakan. Apa wujud nggak enakan Allah? Salah satunya ayat tentang puasa. Itu Allah nggak enakan banget tuh. Mau nyuruh kita puasa aja, perintahnya satu, tapi bahasa-bahasa untuk seolah-olah memotivasi kita, itu satu lembar loh. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Makanya bacanya jangan, ya ayyuhalladzina amanu, beda itu. Beda intonasi, beda pesan. Tapi kalau kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, kan kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan suara sedih kan. Bukan dengan suara teriak. Kadang kita, ya ayyuhalladzina amanu, tergantung khotibnya kan ya. Padahal kadang ayat itu turunnya nggak gini, tapi santai turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi coba perhatikan kalimat berikutnya. Kayak Allah nggak enakan banget. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Seolah-olah Allah ngomong gini, puasa ya, tapi nggak usah khawatir, bukan kalian doang yang disuruh, yang lain juga disuruh gitu. Kayak kita bilang ke teman kita nih, lagi ada event, kita jadi panitia gitu. Terus kita sebagai ketua panitia bilang ke teman-teman kita tim, tolong angkatin meja ya, soalnya yang lain di depan lagi beres-beresin sendal atau apalah. Tolong angkatin layar ya, tolong gulung layar ya, soalnya yang lain lagi beresin meja di dalam. Artinya bukan kamu doang yang disuruh, yang lain juga kerja gitu kan. Saking ra'fah, gak enaknya Allah sama kita coba. Nah kita mah enak-enak aja sama Allah. Nuduh Allah macam-macam, Allah nggak adil, Allah maunya apa, Allah nggak rela saya jadi orang benar. Allah aja ke kita yang Allah maha sempurna, nggak enakan coba. Wahai orang yang beriman, berpuasalah atau diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi bukan kalian doang, orang sebelum kalian juga diwajibin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini untuk kalian bukan untuk saya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa jaga diri. Kan takwa itu menjaga, wiqayah, bisa jaga diri. Maksud jaga diri apa Ustadz? Kan kata Nabi juga bagi para jomblo, kata Nabi kan ya. Kalau kalian udah sanggup menikah, menikahlah. Kalau nggak sanggup atau nggak ada yang mau sih, nggak ada hadisnya sih. Nggak sanggup maksudnya. Nabi kan ngomongnya elegan ya, saya aja yang nerjemahinnya kurang elegan. Maksud nggak sanggup di sini itu bukan cuma nggak punya materi, nggak ada yang mau juga. Kan nggak mungkin Nabi bilang nggak mau ya, nggak ada yang mau ya, nggak mungkin kan. Kalau kalian nggak sanggup, dalam kurung versi saya nih, nggak punya uang atau nggak punya calon, atau ada calon banyak tapi nggak ada yang mau misalnya, tutup kurung gitu kan. Kalau kalian nggak sanggup, puasalah, karena itu bisa menjaga diri kalian. Udah Ustadz puasa makin pengen nikah. Saya banget tuh dulu, alhamdulillah udah enggak lah, cukup ya. Oke lanjut. Supaya kalian bisa jaga diri. La'allakum tattaqun. Karena takwa itu menjaga diri. Bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Bisa jaga diri dari api neraka. Banyak makna jaga diri di sini. Udah selesai belum? Allah masih ngomong gini. Ayyamam ma'dudat. Gak usah khawatir, gak lama kok. Cuma beberapa hari. Kenapa Allah gak bilang aja 29 hari atau 30 hari? Kenapa bilang beberapa hari? Kenapa Allah gak bilang 1 bulan? Kan puasa 1 bulan kan? Kenapa nggak bilang syahran wahidan? Kenapa ayyaman ma'dudat? Karena pengen ngasih angle bahwa ini ringan, cuma beberapa hari doang kok. Lagian puasa kan bukan bulanan, harian. Sanggup gitu puasa bulanan? Sahurnya tanggal 1, buka puasa tanggal 29 gitu. Gak sanggup, makanya Allah bilang ayyam, beberapa hari. Ini yang saya belajar di Al-Azhar. Jadi saya merasa bersyukur, bukan ngelebih-lebihin ya. Pasti kampus-kampus yang lain juga keren-keren. Cuma karena saya nggak ngerasain, saya taunya Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kita belajar detail banget. Kenapa saya bilang ada S2, S3 cuma 1 huruf Al-Quran jadi dapat tesis, disertasi. Karena yang dipelajari itu detail. Ngapain gitu-gitu amat sih, udah tahan aja. Enggak, kalau yang mau tahan aja nggak usah berpikir. Tapi berpikir supaya kita bisa menjadikan agama ini sebagai rahmat, sebagai solusi buat kehidupan kita. Ini bedanya belajar Al-Azhar dengan di beberapa tempat ya. Kalau di beberapa tempat belajar fikih itu lebih kepada produknya. Produk fikih. Halal, haram, boleh nggak boleh, itu kan produk fikih kan. Kalau di Al-Azhar bukan belajar produk, belajar cara memproduksi. Mesinnya dipelajari. Sehingga ketika ada masalah baru, mesin ini tinggal diulik dikit.
produksi yang baru. Kayak tadi misalnya bikin apa gitu, ternyata udah berubah zamannya, udah seleranya udah nggak kayak gitu lagi, akhirnya digantilah, bikin lagi yang baru. Tetap mesinnya sama, cuman dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Itu bedanya di Al-Azhar, kita belajar mesin fikih. Bagaimana memproduksi fatwa kalau di bidang fikih. Kalau di tafsir, bagaimana mengambil ayat, terus jadi kesimpulan berfikir. Jadi berfikir dengan Al-Quran, bukan berfikir dengan menurut saya, enggak. Pola fikir kita tuh dibangun di Al-Azhar. Sehingga pas kita dengerin dosen ngomong, benar-benar tuh calangapan benar tuh. Karena ilmu dosen-dosen di sana tuh luar biasa. Kalau ngomong tuh kayak seolah-olah dia udah kuasai seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diambil tuh sepotong-sepotong dikumpulin, jadilah satu menu makanan. Tuh gitu di Al-Azhar teh. Intinya yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman, jangan ngelihat Allah kayak ngelihat makhluk. Karena nanti jadi salah paham. Jangan banyak minta lah, gak enak sama Allah. Justru Allah itu gak enak kalau gak diminta. Allah senang banget kalau kita minta. Dan Nabi yang paling banyak meminta ke Allah namanya Ibrahim. Sehingga disebut Inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa arti awwah? Bukan awwah ya. Awwah artinya da'a, suka berdoa. Dan di Al-Quran itu Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan. Dikit-dikit ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Selain Musa. Awwahun, da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka. Setan aja, iblis takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah gak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Nah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad SAW. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci gak ada kesalahan. Dan gak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum, terjaga. Kesalahan tetap ada, tapi bukan dosa. Karena Nabi tidak berbuat dosa, karena maksum. Tapi kesalahan beliau bermasa muka, beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang surat Al-Anfal. Beliau salah misalnya keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau. Terus didatangin orang-orang kafir Quraisy yang belajar suruh mojok dulu, ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh. Termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya lagi cemburu. Nabi bilang ya udah deh saya gak akan minum madu lagi. Kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya. Ketemu istri yang Aisyah. Aisyah nanya, dari mana aja sih kok lama banget datangnya? Itu dari rumah Sofia. Ngapain sih di sana terus? Kan dia tuh, maksudnya pendek gitu. Udahlah, makan apa sih? Dikasih apa di sana? Emang makanannya enak banget ya? Enggak, cuma minum madu doang. Wah, nggak enak, pasti madunya nggak bener nih. Mulutnya nggak enak tuh. Akhirnya Nabi bilang, ya udah, mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi. Demi menyenangkan Aisyah. Turun ayat. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu? At-Tahrim. Yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi nih, Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci, malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang soleh juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery, balik. Gak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat adalah iblis. Kemudian setan. Setan ini minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا